Halo guys, kembali lagi di Santekno. Kali ini kita akan coba belajar tentang pengenalan integrasi dari Golang ini eh, mengintegrasikan database-nya yaitu MySQL ke dalam Golang. Nah, jadi teman-teman bisa baca dulu terlebih dahulu di blog saya ini pengenalan integrasi database MySQL dengan Golang. Jadi secara konsep di sini cara kerja package dari library itu ada aplikasi, ada database interface, ada lagi database driver, lalu nanti koneksi ke database-nya. Nah, ini tahapan jika kita ingin mengintegrasikan database kita ke dalam Golang. Terutama kan untuk yang saat ini kita coba yaitu menggunakan database MySQL yang sebagai database manajemennya. Nah, ada beberapa yang perlu kita buat ya, atau library yang biasa kita pakai untuk MySQL. Tapi mungkin teman-teman juga bisa cari juga ada library yang terbarunya atau enggak. Tapi ada beberapa di sini driver MySQL yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu GoSQL driver. Yang ini pasti udah banyak yang pakai. Ini juga bisa atau yang ini juga bisa. Yang ini juga bisa. Nah, karena kita perlu memilih antara tiga ini, kita akan pakai yang standar saja, yang ini. MySQL. Oke, balik lagi berarti ke codingan. Bagaimana caranya? Ayo kita coba implementasikan. Untuk pertama, berarti kita perlu buat dulu folder. Foldernya berarti tutorial apa ini? Learn misalkan Golang data. Sini ada nggak ya? Oh, tutorial Golang database MySQL. Oke. Selanjutnya kita akan buka nih di folder tersebut. Oke. Setelah itu kita buka. Setelah buka kita buat git init dulu. Git init. Terus satu lagi yaitu gomot init. Misalkan gomot initnya samain aja kayak ini. Atau misalkan ditambahkan boleh hub.com santekno misalkan tutorial MySQL. Berarti nanti gomotnya sudah kebuat. Setelah itu kita lanjut add library yang kita butuhkan. Library yang kita butuhkan yaitu di sini SQL driver. Nah, kita coba go get langsung. Sudah ada. Sudah masuk. Saatnya kita mencoba untuk membuat koneksi ke database. Misalkan main.go package main. Nah, kali ini kita akan coba bagaimana cara mengkoneksikan ke dalam database-nya. Kita buat function main. Lalu untuk koneksi ke database itu ada mekanisme penulisannya atau ada tulisan yang pad yang dibutuhkan. Nih, jadi untuk melakukan koneksi itu ada seperti ini. Ada username-nya, ada password-nya, ada port-nya, ada host-nya, dan database name yang dibutuhkan. Nah, setelah itu
kita buat misalkan db error SQL open, berarti ini MySQL lalu tadi path yang tadi. Nah, kita pastikan misalkan username-nya adalah masih pakai root misalkan. Terus passwordnya belajar Golang. Belajar Golang TCP, hostnya masih di lokal misalkan. Terus MySQL port itu biasanya 3306 dan database-nya. Database-nya misalkan belajar Golang juga. Kita handle untuk error. Misalkan kita langsung balikin panic. Oke. Setelah itu diver db close. Nah, ini koneksi ketika kita jalankan. Ketika kita ingin menghubungkan ke dalam database. Go run main. Oke, otomatis kita nggak jalan karena panic, karena belum ke import. Berarti kita perlu import MySQL-nya. MySQL-nya kita import dengan cara seperti ini. Nah, dah. Kita coba jalanin. Nggak ada apa-apa. Karena kita koneksi ke database. Atau misalkan pengen memastikan db ping if db ping error atau enggak, balikin misalkan error tidak sama dengan nil, panic juga error. Kita jalanin lagi. Nah, berarti ini udah connect nih. Bagaimana cara membuktikannya? Berarti kita perlu menambahkan query. Nah, menambahkan query agar memastikan bahwa data yang connect ke dalam database itu datanya benar, database yang ditujunya benar, dan user sama passwordnya pun benar gitu, sehingga tidak terjadi masalah. Misalkan kita coba tes apakah masalah juga. Oke, ini berarti perlu kita cek dulu database-nya apakah sudah ada atau belum. Selanjutnya kita perlu nih, di sini ada beberapa koneksi atau konfigurasi. Biasanya nih saat kita jalankan terjadi error panic itu kayak tadi akan terlihat ada error kayak gini. Nah, jadi ketika tadi kita sebelum mengimplement ini itu terdapat error MySQL driver. Makanya kita perlu tambahkan import ini. Ini udah solve, tinggal kita coba konfigurasinya. Jadi untuk koneksi ke dalam database Golang, SQLDB pada Golang itu ada beberapa konfigurasi yang kita butuhkan. Di antaranya yaitu yang pertama ada metode set idle connection. Ini adalah pengaturan berapa jumlah koneksi minimal yang dibuat. Selanjutnya ada juga set maksimum. Set maksimum itu berarti pengaturan berapa jumlah koneksi maksimal yang dibuat. Selanjutnya ada lagi koneksi max idle time, berarti pengaturan berapa lama si koneksi itu sudah digunakan, sudah tidak digunakan, akan dihapus. Jadi ada koneksi di open. Setelah di open, nah durasinya dia open itu idle sampai dia nggak dipakai
berapa second, berapa menit, sehingga nanti kalau misalkan nggak dibutuhkan dia akan close sendiri, akan ada new koneksi lagi. Selanjutnya ada satu lagi, set connection next max lifetime. Berarti ini pengaturan berapa lama koneksi itu boleh digunakan. Misalkan koneksi itu ada 1 menit gitu, dia setnya maksimalnya, maka dia akan close, lalu nanti akan bikin lagi. Nah, ini adalah contoh konfigurasinya. Ya, contoh konfigurasi koneksi. Oke, kita coba implementasikan. Misalkan kita buat berarti function get connection SQL DB. Nah, lalu DB error, kita pindahin aja ping ini. Nah, sini Oke. Setelah itu kita buat set berarti DB-nya. DB set max idle connection, berarti seberapa banyak yang akan idle si connectionnya maksimum. Lalu set max open connection, misalkan 100. Lalu DB set connection max idle time. Max idle time-nya misal kita set 5 menit. Satu lagi DB set connection max lifetime, sama misalkan kita setnya atau agak lama deh, 60 time minute. Nah, ini adalah koneksi yang dikonfigurasikan untuk DB kita. Berarti nanti di sini tinggal DB get connection. Sudah. Ini nanti tinggal DB misalkan mau query, nah tinggal kita buat di sini langsung atau kita buat function lagi. Oke. Untuk kali ini kita coba ini terlebih dahulu atau sampai ya ini dulu. Nanti di nextnya, di video selanjutnya kita akan coba membuat insert, terus get data, terus update data, dan yang lainnya yang nantinya bisa dibuat di sini, di bagaimana kita membuat koneksi ke dalam database MySQL di dalam Golang, cara ngambil datanya, cara menambahkan data, mengupdate data, sampai kita akan menghapus data. Oke, untuk koneksi di segini saja, mungkin teman-teman bisa memahami dulu. Nanti di video selanjutnya akan saya lanjutkan ke tahapan selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe Santekno Channel, dan juga jangan lupa ikutin blog Santekno yang nantinya akan terus diupdate mengenai Golang. Dan see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.